Ya. Jangan tantang saya ke arah itu. Karena kami juga keluarga polisi gitu. Waduh, ternyata dari keluarga polisi, ibu baju hijau. Terus kalau keluarga polisi salah harus didiamkan? Enggak lah. Saya juga keluarga polisi, kalau salah ya salah. Betul sekali. Ya masa iya gitu kan ya, keluarga kita ada apa namanya tuh dalam garis kesalahan harus kita bela, ya kan? Ya kalau misalnya salah ya memang harus bersalah, mengakui kesalahannya gitu ya, bener gak? Saya dibilang nidores, saya dibilang pemabok, saya dibilang narkoba, sampai mau panggil BNN, silahkan panggil. Jangan menghina orang juga ya Allah. Yaitu resiko lu tuh harus siap dihujat, siap dicaci, siap dimaki, siap dibully. Karena apa? Karena lu yang pertama untuk menyalahkan api, ya kan? Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, para fan Lesti Lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, gitu. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih dengan seputaran Lesti Kejora dan juga Yoni Dores. Nah, di sini ada informasi terbaru ya, ada respon dan tanggapan dari beberapa netizen ya. Tapi netizen di sini lebih fokus kepada Mbak Pepi atau Mbak baju hijau itu, teman saya yang lagi viral ya. Oke, nah di sini juga ada tanggapan dari beberapa kalangan terkait Lesti Kejora dan juga Yoni Dores. Nah, yang tak kalah pentingnya yaitu Mbak pakai baju hijau itu, teman, masih saja digoreng ya oleh para netizen ya, karena apa, Mbak baju itu merasa sakit hati, kesal ya, karena ia merasa dibully oleh si Robin Onsu, teman, ketika saat tampil di acara Pagi-Pagi Ambyar di Trans TV kala itu, teman semuanya. Waduh, ini teman semuanya ini masih saja terus-menerus, teman semuanya. Oke. Jadi untuk teman semuanya jangan lupa ya, para fan Lesti Lovers dimanapun berada, tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham, karena memang ini ada penjelasan terbaru ya dari beberapa kalangan yang akan menanggapi terkait hal ini, teman semua. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Kasus terkait laporan terhadap Lesti Kejora akhirnya kan muter-muter tuh ya. Yang melaporkan juga akhirnya kebingungan kan, merasa dibully gitu loh. Tapi yang biang keroknya saya lihat ini yang baju hijau ya. Dia ini tidak memiliki korelasi dan hubungan hukum, tapi kok segitu repotnya gitu loh menyudutkan Lesti Kejora gitu loh, sampai berapi-api. Apa ini gitu loh. Ya, jangan sampai gitu lucunya ini orang malah dilaporin ya. Karena sebenarnya Yoni Dores sendiri ya tidak begitu ini ya, istilahnya apa, tidak begitu berapi-api. Dia hanya ingin masalahnya selesai dengan baik-baik seperti itu gitu. Tapi kok yang baju hijau ini yang berapi-api nih, kenapa ya sampai meledak. Bisa dilakukan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu sebelum ke jalur yang proses hukum gitu. Apakah sudah melalui berkomunikasi atau belum? Sudah berbicara, duduk bersama atau belum? Sudah memberikan sudah mendapatkan klarifikasi dari pihak Lestinya sendiri atau belum? Dan kalau hubungannya memang dengan platform YouTube, harusnya YouTube itu juga sudah bisa mendetek dan juga bisa mengsplit secara AdSense. Kan itu kan memang pencipta lagu memang melekat hak ekonomisnya, memang melekat gitu kan. Tetapi kalau sepengetahuan saya, YouTube itu sekarang sudah bisa membaca nih kalau misalnya itu adalah misalnya lagu siapa. Nah, itu dia akan kayak notis atau ngasih pemberitahuan bahwa ini lagunya ciptaan si ini, maka yang berhak mendapatkan nilai-nilai komersil yaitu si penciptanya ini. Itu biasanya di split gitu kan. Jadi si penciptanya juga akan mendapatkan biasanya platform YouTube. Nah, menurut saya itu sulit gitu ya. Sulit untuk pembuktiannya karena harus ada revisi undang-undang yang mengatur digital platform itu sendiri. Kak, dikit dong terkait sahabat kamu mungkin. Tahu nih kasus lu mau kemana? Rizky Bilar dan Lesti. Gue Ya udah tahu arah lu mau kemana. Iya, maksudnya kamu kan mungkin supportnya seperti apa sih, kan ini kan kasus ini masih berjalan, laporannya masih berjalan. Tapi kan sampai sekarang Dede belum
klarifikasi. Ya, seperti apa nih mungkin? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi nggak ada yang perlu Lesti klarifikasiin ya. Gitu. Lesti juga udah punya lawyer ataupun kuasa hukum yang harusnya bisa diselesaikan dengan kuasa hukumnya mereka. Dan sebenarnya ini agak terlalu berlebihan sih. Kalau yang nggak tahu jangan ikut campur, apalagi yang menggebu-gebu. Karena gue sempat ini juga ini agak greget sama yang baju hijau. Kalau apa gue nggak tahu baju hijau, jaket hijau atau segala macam. Kalau seandainya memang lo tidak tahu dan job desk lo bukan ada di sana, jangan bersuara seenaknya. Karena sama aja lo kayak makin ngebumbuin segala macam gitu. Karena mau gimana pun Lesti sama Bilar adik gue segala macam. Mereka tetap jadi sahabat gue sendiri. Bilar juga talent gue dulunya segala macam. Jadi gue nggak mau nih kalau seandainya masalah-masalah kayak gini tuh kayak seakan-akan Lesti kayak mafia di musik, kayak kan nyanyiin lagu segala macam, kayak terlalu berlebihan lah semuanya itu. Contohnya kayak gitu. Dan sekarang kayak gue juga jadi agak-agak ngeri ya, setiap talent gue nanti ngeluarin lagu segala macam, ngeluarin lagu, pencipta lagu nuntut hak segala macam. Lama-lama di Indonesia nggak ada penyanyi loh, jadi pelawak semua. Gue kasih tau, ada penyanyi jadi pelawak semua. Udahlah, stop lah. Kalau seandainya memang ada masalah kayak gitu, jangan di up sosial media dulu, ketemuin dulu. Kan ada pihak label, ada pihak manajer, ada pihak segala macamnya. Ketika nanti ada salah satu yang emang ada jalur tengahnya, maksudnya kayak ketika udah diobrolin di jalur tengah kan lebih enak. Kalau kayak gini kan kayak, wah udah ngotot di sosial media, yang ini udah ngotot sosial media nggak akan ada kan. Harusnya ada mediasi. Harusnya ada mediasi secara kekeluargaan. Dulu kan awal-awal, yes. Gue harus akuin beberapa lagu yang kadang dulu dibawain sama beberapa penyanyi zaman dulu tidak terkenal dan akhirnya dibawain sama penyanyi-penyanyi baru dan akhirnya lagu itu booming. Fair dong. Nah memang kalau seandainya memang ada royalti dan segala macam ya diomongin baik-baik aja, dan juga ada rasa terima kasihnya karena lagu lo jadi meledak. Karena gue kasihan kalau seandainya ngeliat penyanyi zaman sekarang nyanyi dikit dituntut, nyanyi dikit dituntut. Lama-lama gue nggak tahu dia nyanyi pakai bahasa apa, atau mereka mendingan jadi pelawak atau jadi master chef, mendingan sekalian masak nggak dituntut kok. Sedangkan master chef juga masak menu yang lain beda. Ini dikit-dikit dituntut dengan apalagi yang sekarang baru nih dengan nominal yang gede banget 24. Ideal dia, ya, 24 jujur gue dulu nggak tahu lagunya Nuansa Bening. Jujur gue nggak tahu lagunya Nuansa Bening. Tapi ketika akhirnya video nyanyi, ya gue tahu. Memang mungkin ada kesalahan dari pihak manajemen video ataupun dari pihak label yang belum komunikasi sama pihak mereka. Tapi harusnya nggak usah sampai dipublish kayak gitulah. Dan sekarang yang speak up kalau nggak salah anak dari pencipta lagunya kan. Menurut gue sih mendingan ya udah Pak pencipta lagu berkomunikasi dengan pihak label, manajemen dan kuasa hukumnya, dirundingin gimana baiknya, gimana langkah terbaiknya. Bukan apa-apa dituntut langsung minta duit sekian berapa puluh M, enak banget. Nah, seharusnya malah bisa dibikin kayak semacam kolaborasi ya, harusnya seperti itu ya. Iya, harusnya dibikin kolaborasi gitu. Sebenarnya kalau seandainya kita bikin simbiosis mutualisme ya, jadinya tuh sama-sama saling nguntungin, saling ngebantu, saling ngangkat. Jadi lagu-lagu zaman dulu pun itu masih bisa dilestarikan kan. Kayak, wih banyak kok lagu-lagu zaman dulu yang naik banget sekarang dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi pendatang baru lah, yang di recycle lah segala macam gitu. Wah banyak kok, cuma ya kadang kan kita nggak pernah tahu emosional seseorang ya. Nah kadang kalau udah emosi kayak gini, akhirnya dia udah pecah-pecah, teriak-teriak di sosial media, di media, di acara-acara segala macam, dan biar nanti bumerangnya datang, udah nggak dipakai nanti lagi di TV, ya kan? Udah nanti lagu-lagu karya-karyanya nggak dinyanyiin lagi sama penyanyi-penyanyi lain karena pada takut gitu. Kalau sana nanti lo di blacklist sama stasiun TV, berarti salah siapa? Salah diri lo. Bisa juga salah asistennya, karena asisten berkoar-koar. Harusnya berkoar-koar. Udah fokus aja sama masalah utamanya. Biarkan yang bermasalah berkomunikasi dengan sama orang yang pas haknya gitu, manajernya, labelnya. Nah ini asistennya, bener kok omongan Karuben waktu di acara kan kayak sebenarnya lu siapa, kok sampai sebegitu emosinya. Kan ketika lu teriak-teriak segala macam kan kata maaf itu belum tentu bisa diterima sama semua orang gitu. Jadi pokoknya semoga Lesti cepat selesai masalahnya, Video Alden juga cepat selesai masalahnya, buat para pencipta lagu juga segala macam. Semoga karya-karya juga luar biasa, dan baiknya semua para yang bekerja di dunia musik Indonesia, kalau ada masalah tombo diomongin dulu, jangan dikit-dikit gara-gara sekarang ada sosial media, di-up aja di sosial media. Ngeri zaman sekarang sosial media. Bang Dede, mungkin gak sih seorang Dede Lesti membawakan laporan tanpa izin? Gini, pihak label dan manajemen Lesti itu profesional semua gitu loh, dan itu bukan manajemen ataupun label yang ecek-ecek ataupun label kecil segala macam. Banyak sekali bintang di dalam label itu gitu loh. Banyak, ini manajernya itu banyak sekali bintang-bintang yang luar biasa. Udah pasti ada komunikasinya. Kadang kan ada gini ya, kadang kita kalau seandainya mau negosiasi sama orang tiba-tiba ditolak, mau ngomong kayak gini ditolak, ntar giliran udah booming disikat. Kayak orang casting tau gak lo? Kalau namanya belum naik gak bakal dipakai di PH. Kalau udah naik dikejar, itu udah biasa, lu mulai di entertain. Cuma dulu kalau belum ada sosial media, waktu gua kecil nyokap gua masih di stasiun TV ya, nggak ada nih masalah-masalah kayak gini. Ada masalah apa gede, masalah dua artis senior punya bermasalah sama PH, dikomunikasiin cepet selesai. Kalau ini mah apa, di up di media, kata-kata di sosial media, dituntut seenaknya. Angkanya gua nggak tahu hitungan dari mana mereka.
gitu. Jadi kayak pokoknya cepat selesai lah, jangan sampai ada keributan lagi kayak gini segala macam. Jadi sosial media itu tempat yang benar-benar positif lah, jangan apa-apa tuh bumerang, sikat, hajar, viral dikit sikat gitu loh. Udahlah, jangan. Semoga sukses cipta lagunya. Semoga kalau udah di blacklist, ya udah nikmatin hidup di blacklist. Tapi Lesti sama Bilar sempat ngobrol nggak sih atau curhat? Kita kalau komunikasi sampai detik ini komunikasi yang kita seru-seruan, ketawa, saling cerita. Tapi saling cerita itu lebih ke privasi masing-masing sih, pribadi masing-masing, bukan yang kayak bahas-bahas masalah kayak gini. Karena menurutku juga sebenarnya masalah ini dibilang penting nggak penting tuh karena itu masalah internal gitu aja. Oke? Thank you ya. Sekarang gue ngurus anak gue dulu. Makasih Bang. Wow, hati-hati kalian kalau menghujat baju hijau yang sama hijaunya kayak aku. Kenapa? Aku jadi ngeri. Katanya sih, ya kan, anggota keluarganya itu ada yang anggota polisi. Penasaran kan? Penasaran? Yuk kita tonton. Ini dia videonya. Bapak saya polisi, mantan suami saya juga di BNN dan polisi, Bang. Kami keluarga polisi, rumah saya di Inkopol, Kranji. Silahkan datang, nggak apa-apa fansnya. Jangan tantang saya ke arah itu, karena kami juga keluarga polisi gitu. Waduh, ternyata dari keluarga polisi, ibu baju hijau. Terus kalau keluarga polisi salah harus didiamkan? Enggak lah. Saya juga keluarga polisi, kalau salah ya salah. Betul sekali. Ya masa iya gitu kan ya, keluarga kita ada apa namanya tuh dalam garis kesalahan harus kita bela, ya kan? Ya kalau misalnya salah ya memang harus bersalah, mengakui kesalahannya gitu ya, bener gak? Sudah tahu dia salah malahan mau kita lindungi, itu namanya ya apa ya, bukan negara hukum. Ingat, negara Indonesia itu adalah negara hukum ya, ibu baju hijau. Walaupun istilahnya apa namanya, keluarganya anggota tentara, TNI, anggota polisi, ya namun kalau misalnya kita berada di garis salah, ya udah positif, mereka pun akan yang namanya bertindak untuk mencari kebenaran. Nah, seperti itu kira-kira. Bagaimana dengan jawabannya? Bagaimana kalau dengan jawaban kalian semuanya? Itu sih kalau jawaban aku ya. Intinya kalau memang sekali salah, tetap salah. Benar kata kakak ini. Curiga lagi make. Coba BNN tuh baju hijau sebab gesturnya agak beda. Bang, mau tahu nggak? Nih ada penjelasan dari ibu baju hijaunya nih. Saya dibilang pelacur, LC, saya dibilang piaraannya Yoni Dores, saya dibilang pemabok, saya dibilang narkoba. Sampai mau panggil BNN, silahkan panggil. Jangan menghina orang juga, ya Allah. Karena banyak yang menghujat, ya kan, ia pun akhirnya tetap berlanjut dalam kasus ini. Kita nggak akan pernah untuk mundur dan ada berita damai belum damai ya, maaf ya. Semua itu lagi proses di kepolisian menghadirkan saksi-saksi. Kita lihat sajalah ya bagaimanakah kelanjutannya, oke? Jawab lagi pertanyaan. Lah, dia ditegur gitu aja nggak terima. Gimana Lesti dibilang maling lah, dibilang nge-cover lah, terus juga dibilang nyanyiin lagu itu bertahun-tahun lah. Padahal itu kan kenyataannya betul sekali. Nah itu intinya, dari situlah kita mengintrospeksi diri gitu kan ya. Tapi yang manusia itulah sifatnya manusia. Jadi manusia tuh bisa untuk membicarakan orang lain tanpa harus mengacak ataupun juga melihat dulu bagaimana kita. Seperti itu ya. Pokoknya buat ibu baju hijau, please lah ya, gak usah berkewar-kewar kemana-kemana, ya kan, gak usah membenarkan diri, pembelaan diri. Apalagi nanti ada apa namanya video, katanya itu intinya dia nggak terima katanya, gara-gara di kemarin itu pas di stasiun TV gitu kan ya, dia dipojokin, dia nggak terima, keluarganya pokoknya nggak terima, semuanya nggak terima. Apa gimana Lesti? Pikir jernih aja lah ya. Teteh hatur nuhun ya sudah berkomentar. Awalnya sih juga akan mencabut ya, kita nggak mau mencabut. Tapi beneran perang ini kayaknya udah dibuka sama artis yang ngebully saya itu. Kalau menurut aku ya, mohon maaf kalau salah lagi ya. Karena untuk apa gitu loh, kayak diperpanjang, kayak jadi ke saya tuh ngebentak, apa gitu loh.
suatu acara yang live loh, satu Indonesia lihat semua. Awalnya sih kata ibu baju hijau itu perkaranya mau dicabut karena ulah dari sahabatnya Bunda Lesti, nggak jadi deh perkara ini dicabut. Ini gara-gara ini ya, kemarin tuh apa namanya, RO itu kan kemarin menanyakan kalau nggak salah itu ya di salah satu stasiun TV ya kan, menanyakan kenapa ada apa, padahal kan hanya sebatas asisten tapi kok ngototnya luar biasa gitu kan ya, dengan nada-nada tinggi. Tapi ya ibu baju hijau pun menjelaskan bahwasanya intinya apa ya, dia tidak ngotot tapi itu santai, tapi banyak orang ngedit dengan nada-nada yang tinggi seperti itu. Semua orang juga sudah tahu lah ya gimana ibu itu memang awalnya emang ngomongnya lantang luar biasa, bener gak? Aku pertama kali nonton itu jadi langsung ngakak gitu kan ya. Ada apa dengan ibu baju hijau? Komentar-komentarnya pun sangat luar biasa buat orang ngakak. Jadi aku kalau misalnya lagi scroll-scroll lihat video seperti yang tadi, itu ngakaknya luar biasa. Karena kenapa? Selain yang aku nonton, itu yang paling aku buat ketawa itu adalah komentar-komentar dari para kalau yang memenuhi kolom komentar. Contohnya seperti berikut ini. Nih. Komentar-komentarnya. Bagaimana menurut kalian semuanya tanggapannya? Kalau aku sih ya memang terfokus sama ibu baju hijau. Kenapa gak mau diem gitu loh? Udah ginilah, terus udah ginilah. Kita jawab dulu kak dari kakak ini ya. Betul bang, Dede Lesti memang anak baik, santun, rendah hati, dan juga humble. Coba kalau artis yang ada masalah kebanyakan malah menjadi bintang tamu ke TV-TV, kemudian juga di podcast juga untuk klarifikasi, tapi tidak dengan Dede Lesti. Nah itu dia kelebihannya. Nah itu dia kelebihan yang ada di diri Lesti Kejora ya. Dari kasus-kasus yang menimpa Dede Lesti gitu ya kerabat ya, coba perhatikan, ada nggak sih dia yang mungkin kalau misalnya untuk para konten kreator memanfaatkan ya kan, mengundang Dede Lesti agar membludak gitu kan ya. Kenapa? Setiap orang setiap orang mengundang Lesti Kejora positif itu membludaknya luar biasa. Waduh, dapat kubayangkan. Memang betul sekali kakak, aku juga setuju. Makanya Dede Lesti memang orangnya selain baik dan juga memang humble, banyak orang yang sayang terhadap Lesti Kejora. Makanya alhamdulillah rezekinya masya Allah. Mudah-mudahan menular sama kita semuanya ya, amin. Ternyata aku baru sadar yang pakai baju hijau itu adalah salah satu buat dia agar dikenali sama publik, ataupun juga dikenali banyak orang, ataupun juga branding. Baju hijau itu adalah branding dia. Selain daripada itu, gestur tubuhnya juga yang sering gerak sana gerak sini gerak situ. Nah itu juga adalah bisa menjadi branding dia. Jadi kan warga plus 62 mengenali ibu baju hijau. Yang pertama itu adalah karena bajunya hijau, marah-marah. Kemudian yang kedua, dia itu sering ya intinya gestur tubuhnya gini. Bagus lah bu, ibu membuat brandingnya keren sampai membludak. Oke? Selamat bertugas. Salam bro, saya asal dari Malaysia, sangat suka dan sayang Lesti Kejora dan familinya. Tapi saya akan membalas siapapun saja yang mengganggu idola saya bro. Pertahankan hak. Betul sekali. Nah bayang pun masya Allah dari Malaysia, dari negeri tetangga aja ya, mereka aja sangat antusias untuk membela kebenarannya atas kasus dari Bunda Lesti. Lah kita warga Indonesia kok istilahnya apa ya, mungkin sebagian ada yang masih apa ya,
ya udahlah biarin aja seperti itu. Yuk kita semuanya pasti bisa untuk membela kebenaran ini gitu kan ya. Ya intinya memang sih kita tidak akan bisa untuk bersuara secara real. Intinya kita mendukung dari belakang, kita mendoakan mudah-mudahan kasus yang sedang melanda Bunda Lesti dan keluarga itu akan segera terselesaikan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat Kak User yang sudah berkomentar dari Malaysia. Kita baca dulu komentar berikut ini. Aktif banget dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sama kayak gini nih ya, aktif banget ya. Sama ini berarti sama kayak ibu baju hijau, nggak mau diem ya, selalu mencari kebenaran, karena padahal bukan dia yang zolimi ya, jadi dia tuh berasa kayak dizolimi gitu loh. Aduh, makanya ya sudahlah, intinya semua warga Indonesia, bukan Indonesia, mungkin dunia yang menilai kasus ini, kurasa ya mungkin mereka juga dapat menilai lah kira-kira siapa sih gitu kan ya di titik permasalahannya. Dan juga perasaanku untuk Bapak YD tidak terlalu berkuar-kuar, tapi kenapa kok ibu baju hijau malahan semangat banget gitu loh untuk berkuar-kuarnya. Semangat pokoknya buat kita semuanya untuk membela kebenaran. Oke? Semangat. Saya bilang, dia tuh suaranya bagus, menyanyikan lagu itu dengan bagus sehingga dia bisa jadi juara. Harusnya tuh terima kasih dong. Kayaknya pas pakai baju hijau kemarin gak seperti itu nadanya. Kayak ada api yang menyala di kepala. Sekarang kok jadi kalem seperti itu. Masih ingat nggak waktu dia pakai baju hijau? Kita nggak akan pernah untuk mundur dan ada berita damai belum damai ya, maaf ya. Semua itu lagi proses di kepolisian menghadirkan saksi-saksi. Kemarin Pak Yoni menjadi saksi, diminta keterangan. Minggu depan itu aransemen. Minggu depannya lagi saksi ahli. Dan alhamdulillah saya banyak dihujat, saya banyak terjadi di mana-mana ya, apa di podcast mungkin nantinya akan di podcast yang orang lain lagi nih ya, terjadi. Oke, kita simak di sini terus. Nggak enak di kuping, nggak enak di hati. Saya juga dibully sama artis yang dia itu artis terkenal lah. Sedih mbak. Soalnya apa? Ibu saya sampai nangis dengar berita itu ya. Keluarga saya juga nggak nyangka kalau ini kayak gini gitu loh mbak. Padahal saya sama Pak Yoni itu cuma mau ketemu Lesti doang. Saya dipermalukan di satu acara. Ya Allah, tapi nggak apa-apa mbak. Kita tetap maju dan ya mungkin ini memang proses ya. Proses untuk Pak Yoni bisa mendapatkan haknya. Proses untuk supaya saya menjadi yang lebih belajar bagaimana berhadapan dengan kamera dan lain-lain. Tapi kan dia itu artis terkenal, seharusnya kan tahu kalau di depan kamera lain. Kan saya juga udah minta maaf. Saya kan juga saya manusia biasa. Pada dasarnya saya itu nggak ada niat untuk yang enggak. Saya dibilang LC, saya dibilang Nidores, saya dibilang pemabok, saya dibilang narkoba, sampai mau panggil BNN, silahkan panggil. Jangan menghina orang juga ya Allah. Yaitu resiko lu tuh harus siap dihujat, siap dicaci, siap dimaki, siap dibully. Karena apa? Karena lu yang pertama untuk menyalahkan api, ya kan? Fans Lesti dilawan, fans Lesti itu banyak banget. Dan tadi dia itu bilang sedih, ya kan? Karena orang tuanya, keluarganya itu juga ikut sedih karena dia itu mendapatkan bulian, cacian, makian dari para netizen. Lah, lu nggak memikirkan perasaan keluarga Lesti juga, lu kan yang awalnya. Coba lu pikirkan, keluarga Lesti juga pasti akan sakit banget, ya kan, merasakan sakitnya ketika lu si kolor hijau menghina Lesti juga. Lu bilang Lesti itu nggak punya kode etik, Lesti itu kurang sopan santun, dan Lesti menjadi juara, menjadi artis, menjadi orang terkenal itu bukan karena berkat
suaranya Lesti, tapi melainkan dari berkat lagu si kering-kering itu, ya kan? Itu namanya juga penghinaan. Lesti itu mendapatkan suara indah, suara emas, suara bagus, ya itu memang udah takdirnya dari Allah, ya kan? Artinya kalau lu Mbak bilang Lesti itu menjadi juara, menjadi artis terkenal karena si lagu kering-kering, artinya lo itu tidak percaya dengan adanya Allah yang sudah memberikan suara bakat terindah kepada Lesti, ya kan? Pikir aja, pakai otak, ya kan? Aneh sih ya, gak mau dihujat, gak mau dibully, tapi dia yang mulai duluan menyalahkan apinya. Nah oke teman semuanya, para fan Lesti Lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction bisa sajikan. Nah ini semua terkait tentang Lesti Kejora nggak Yondes, termasuk yang paling itu ya Mbak baju hijau. Wah ini apa ya, semuanya mensupport Lesti Kejora ya, dari semua kalangan tetap mensupport Lesti Kejora ya. Bahkan ada sih yang mengatakan Yoni Deres tidak menggebu-gebu, tapi yang menggebu itu ya bener, kata Ruben Onsu, kamu hanya asisten, tapi kenapa kamu kok yang apa namanya, yang berapi-api intinya. Ya inilah hasilnya seperti ini ya. Mulai dari dia itu karena punya keluarga kepolisian ya. Awas teman-teman semuanya, jangan sampai membeli terus-terusan dia keluarganya kepolisian katanya. Dan apa ya, ya dramanya luar biasa teman semuanya. Itulah ya tanggapan para netizen, sangat geram luar biasa. Semakin Anda itu membuat drama, semakin hujatan terus mengalir. Bagaimana tanggapan teman semuanya, para fan Lesti Lovers ya? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.